Nutup aurat. Saya sendiri belum mampu itu. Dari tadi nahan nangis gitu. Tapi Masya Allah, luar biasanya Allah menyayangi Mbak Ines, menyayangi jenengan, memberikan hidayah. Dan hari ini Masya Allah, saya luar biasa gitu, berkah juga buat saya bisa membimbing syahadat dari Mbak Ines. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Ines selalu dalam lindungan Allah. Apapun nanti ujiannya, seberat apapun itu, insya Allah Mbak Ines bisa menghadapi. Yakin dan percaya Allah pasti tolong, Allah pasti bantu, ya. Dan saya yakin juga perjalanannya Mbak Ines tidak mudah sampai ada di titik ini. Mungkin sudah mengalami banyak hal. Tadi sempat ngobrol keluarganya bagaimana gitu ya, orang tua, kakak, strugglingnya seperti apa. Jadi luar biasa sekali. Rezeki buat saya bisa kenal dan bertemu dengan Mbak Ines. Masya Allah. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ihsan kita hari ini bisa berkumpul di Gria Tahfidz Kadirejo, Klaten. Terus nggih. Alhamdulillah hari ini Mual Center Yogyakarta diberikan kesempatan untuk bisa bersinergi dengan Gria Tahfidz Kadirejo. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, manusia mulia, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di hadapan saya sudah hadir Mbak Maria Aura Sucilia Aquinas, betul ya? Panggilannya Mbak Ines. Beberapa waktu yang lalu sempat menghubungi kontak admin di Mall Center Yogyakarta dan alhamdulillah bisa terhubung dan sempat melakukan bimbingan juga dengan Bunda, menghubungi Bunda Erni dulu setelah itu ada bimbingan. Dan hari ini alhamdulillah bisa bertemu dan hendak mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Leres nggih? Leres. Oke. Baik, Mbak Ines mungkin gantian yang pakai mic ya biar bisa kedengaran suaranya. Mbak Ines, saya tanya dulu sebelumnya, Mbak Ines mau masuk Islam, apakah ada paksaan? Tidak ada paksaan. Atas keinginan Mbak Ines sendiri? Ya, saya masuk Islam atas keinginan saya sendiri. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kalau begitu kita bisa mulai? Bisa. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca suratnya. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Maria Aura Sucilia Aquinas,
tempat tanggal lahir di Surakarta 27 Agustus 2001, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Rabu tanggal 17 Muharram 1446 H atau 24 Juli 2024, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Ines, ikuti saya pelan-pelan, jangan terburu-buru, dengarkan baik-baik. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan sedikit lagi, 1 paragraf lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Ines baru saja sudah selesai melafazkan 2 kalimat syahadat, disaksikan para saksi yang hadir di sini. Insya Allah setelah ini Mbak Ines sudah officially masuk Islam, sudah menjadi seorang muslimah. Masya Allah, tadi saya ketemu pertama kali kaget ya. Karena baru ini gitu. Baru ini ketemu calon mualaf tapi sudah sempurna menutup aurat. Saya sendiri belum mampu itu. Dari tadi nahan nangis gitu. Tapi Masya Allah, luar biasanya Allah menyayangi Mbak Ines, menyayangi jenengan, memberikan hidayah. Dan hari ini Masya Allah, saya luar biasa gitu, berkah juga buat saya bisa membimbing syahadat dari Mbak Ines. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Ines selalu dalam lindungan Allah. Apapun nanti ujiannya, seberat apapun itu, insya Allah Mbak Ines bisa menghadapi. Yakin dan percaya Allah pasti tolong, Allah pasti bantu, ya. Dan saya yakin juga perjalanannya Mbak Ines tidak mudah sampai ada di titik ini. Mungkin sudah mengalami banyak hal. Tadi sempat ngobrol keluarganya bagaimana gitu ya, orang tua, kakak gitu, strugglingnya seperti apa. Jadi luar biasa sekali rezeki buat saya bisa kenal dan bertemu dengan Mbak Ines. Masya Allah. Nah, setelah ini Mbak Ines sudah wajib menjalankan ibadah ya, syariat, sholat, nanti juga ada puasa dan lain sebagainya. Bertahap belajarnya.
nanti tetap bimbingan dengan Bunda Erni ya. Nanti kalau ke Jogja bisa ketemu saya. Gitu nggih? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana perasaannya sekarang? Nggak bisa berkata. Masya Allah, luar biasa. Tapi orang tua belum tahu ini. Belum. Segera saya beritahu setelah ini. Ya. Apa mungkin orang tua kemungkinan akan bagaimana ini kalau tahu? Kalau ditilik dari pengalaman pastinya histeris mungkin akan gitu ya. Jangan. Tapi insya Allah ya, walaupun apapun nanti yang orang tua sampaikan, bentuk kekecewaannya seperti apa mungkin ya, saya harap Mbak Ines bisa kuat, bisa tegar ya, bisa menghadapi. Insya Allah Mbak Ines kuat apapun ujiannya nanti. Tetap didoakan orang tua ya, tetap didoakan yang baik, doakan mudah-mudahan orang tua juga bisa mendapat hidayah. Tetap hormat sama orang tua ya. Dalam Islam kita diperintahkan tetap menghormati orang tua walaupun berbeda keyakinan, selama orang tua tidak mengajak kita kepada kemaksiatan atau kesyirikan gitu ya, menduakan Allah, menuhankan selain Allah, itu kita tidak boleh. Tapi selain itu tetap kita harus sayang dan hormat sama orang tua. Itu pesan saya gitu ya. Tetap baik walaupun orang tua marah-marah kayak apa, nanti Mbak Ines harus sabar ya. Nggak boleh membalas dengan kekasaran juga ya. Insya Allah harus bisa. Bismillah ya. Bismillah. Insya Allah. Tambahan? Ada pertanyaan? Bisa ditanda tangan dulu? Kena materai ya Mbak Ines, tanda tangannya dan nama ya, di materainya kena materai separuh ya. Separuh kena materai, separuh kena kertas. Satu lagi. Bunda bisa tanda tangan di sini deh. Nama sama tanda tangan. Satu lagi di sini. Bisa saksi. J, satu lagi. J. Alhamdulillah sudah selesai, sudah lega. Gimana Bun kemarin ketemunya? Ditutup dulu ya.
dulu nggih. Oh ya. Alhamdulillah proses pensyahadatan dari Mbak Ines hari ini sudah berjalan dengan lancar. Matur nuwun untuk semua yang sudah hadir dan menyaksikan. Kita sama-sama doakan semoga Mbak Ines bisa menjadi muslimah yang istiqomah, bisa menjalankan perintah dan syariat Allah secara kafah, dan menjadi seorang muslimah yang kuat nantinya. Apapun yang menjadi ujian nanti bisa menambah keimanan Mbak Ines. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap bimbingan nanti dengan Bunda Erni di sini dan teman-teman, dengan ustazah-ustazah yang ada di sini, insya Allah pelan-pelan tapi pasti ya Mbak Ines nanti bertahap gitu. Biasanya nih teman-teman mualaf begitu masuk Islam kayaknya semua harus bisa ya gitu ya, semangatnya luar biasa. Nggak apa, pelan-pelan nanti diajarin. Jadi mungkin itu dari kami tim Mualaf Center Yogyakarta hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dari mulai awal sampai akhir prosesi ini, yang pangapunten, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini membawa berkah kepada semua yang hadir, dan juga terkhusus Sohibul Bait hari ini dari Gereja Taufiq Kadirejo. Matur nuwun sangat. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah. Saya Katolik 10 tahun lalu, tapi belum seperti ini tampilannya. Yang kuat. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa ngabarin. Ya, siap. Selamat sekali lagi. Istiqomah. Ya. Nah, senang sekali saya. Nanti ini untuk mengurus surat. Oke, di sini. Di mana? Oh, di sini aja. Oh iya. Saya tak menjelaskan ini ya. Iya. Di situ aja Mbak, ke situ. Berdua, saya di sini aja. Di sini aja sama saya. Oh iya. Semoga menjadi muslimah yang sabar, Amin. selamat ya. Mudah-mudahan bisa menghadapi apapun. Ya, amin. Terima kasih. Satu untuk jenengan, satu untuk saya arsip. Ngaten nggih? Nggih. Alhamdulillah, nanti sampai rumah mandi wajib. Disunahkan untuk mandi setelah syahadat. Jadi nek perempuan mandi wajib tuh bukannya kalau habis haid atau suami istri habis berhubungan badan, tidak, tapi orang yang setelah masuk Islam syahadat juga disunahkan untuk mandi wajib. Lalu setelah itu baru sholat. Gitu ya. Nanti Mbak bacanya belum hafal, nggak apa-apa, gerakannya dulu, belajarnya bertahap gitu ya.
saya juga ada bingkisan untuk Mbak Ines. Saya nggak tahu ini ya, yang kepake yang mana. Warnanya sudah tidak matching. Apa nanti dikasihkan ke orang nggak apa-apa, kalau jenengan tidak bisa pakai, nggak masalah. Ini kami serahkan, ada Al-Quran, ada buku bimbingan, buku panduan. Nanti ini bisa dibaca ya. Ini dari dasar sekali, ada akidah, ibadah, akhlak, Quran. Ini mudah sekali dipahami karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mu'alaf. Kita sudah susun sedemikian rupa. Nah, ini bukunya. Di sini ada Latinnya juga, jadi ngapalinnya lebih enak. Gitu ya. Saya masukkan ke sini. Ada mukena, bisa dipakai untuk sholat, ada sajadah travel, ada kaos kaki, ada buku Iqra, dan ada Al-Maksurat ya, dan ada Al-Quran juga. Dan saya ada sampaikan juga dari teman-teman untuk Mbak Ines, jadi mohon diterima untuk zakat malnya, karena salah satu penerima zakat adalah mu'alaf, termasuk dalam 8 asnaf penerima. Monggo diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Ya, cerita sedikit Mbak Ines. Oh, ditaruh sini aja, sampingnya aja. Al-Qurannya. Cerita sedikit. Dulu sekolah Katolik. Dari SD, SMP, SMA, Mama wajib memilihkan sekolah Katolik. Yang memilihkan sekolah Mama. Iya. Katolik. Iya, ayah mau negeri aja nggak boleh, Harus Katolik. Berarti dari kecil memang dididik secara Katolik, keluarga Katolik. Iya. Lalu kapan Mbak Ines merasa tertarik dengan Islam? Kuliah itu saya tiba-tiba nyeplos. Ya, saya nggak tahu, mungkin ngasal atau apa waktu itu ke temen gitu. Gimana? Biar dengar. Oh, biar dengar. Oh, biar nggak kayak bisik-bisik ya. Ini pakai ini. Gak apa-apa didengerin. Ini jadi pengalaman untuk ibu-ibu juga, untuk saudara-saudara kita juga di sini. Tadi kan cerita Mbak Ines kalau dari SD, SMP, SMA. Kok kedengeran Pak suara? Cek. Gak bunyi ya? Gantian aja nggak apa-apa. Enggak bunyi. Enggak bunyi. Ini aja, gantian aja. Tadi saya tanya sama Mbak Ines, ternyata beliau ini sekolah dari SD, SMP, SMA itu Katolik semua, dan orang tua yang memilihkan sekolah, betul ya? Benar. Terus tertarik Islam tuh kapan Mbak Ines? Sampai kepikiran untuk pindah tuh kapan? Singkatnya sebenarnya dari kecil udah melihat sosok karakter orang dan beragama Islam, kemudian saya terpesona. Terus ada momen-momen kecil kayak titik-titik tertentu selama sekolah sampai kuliah kemarin tuh terpesona, tapi tidak ada apa ya, yang mendukung gitu. Terus keluarga kandung semua bisa dikatakan strict Katolik, namun tidak mau gimana ya, tidak bisa mendidik ke arah untuk hidup lebih tenang atau benar. Kemudian bisa dibilang sangat menolak agama selain Katolik, terutama Muslim. Terus akhirnya kuliah kemarin seperti kayak puncak, ada dorongan gitu, tapi juga masih belum ada yang mendukung. Terus akhirnya ya setelah lulus ini, terus saya ada kan selama kuliah kemarin juga teman-teman semuanya Muslim gitu. Saya Katolik sendiri gitu, terus kayak mereka kayak ayo nih sudah aja gitu, kayak saya nemenin ke masjid atau apa, mereka melihat mereka sholat gitu, kayak
kayak ada suara dari hati nurani itu kayak pengen diajarin sholat gitu. Entah, saya nggak pernah mikir jika dulu waktu kuliah bisa sampai sejauh ini, sampai mualah. Dulu kayak pengen, dulu udah nanya-nanya temen ini itu nanya gitu, terus pernah pengen diajarin sholat tapi kan teman sebaya jadi nggak enak atau nggak bisa, takut salah gitu. Teman dan mendukung saya untuk ya kita gak pernah tahu sampai kapan gitu. Baik, Mbak Ina disegerakan, ikuti aja hati nuraninya gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Ada ini mantap. Bisa diverifikasi nggak? Benar Katolik kan pakai nikah, bisa digini nanti kita sensor nomornya. Apanya? KTP, benar nggak Katolik? KTP. Nanti nomornya Oh, kita sensor nanti. ditunjukin aja ke sini. Nggak percaya deh. Ini Tuh, di sensor tuh, KTP-nya di Zoom, Katolik. Katolik tuh. Saya pegang, Mbak. Oh, iya. Oke. Benar Katolik, Bu. Benar Katolik. J. Terus berarti triggernya itu mulai dari kuliah ya? Ya, puncaknya. Kalau keluarga kan berpandangan selain agama Katolik tidak gitu ya, Terutama Muslim. terutama Muslim, terutama Islam gitu Iya. ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan keluarga menganggap Muslim atau Islam itu tidak baik? Mereka cuma berkaca dari berita, potongan-potongan berita di TV atau yang udah berlalu-lalu gitu, yang belum tentu benar gitu. Nah, ya ada saudara yang dulu waktu kecil membuat saya terpesona perubahannya, mualaf juga dari keluarga Katolik, kemudian karakternya sangat berbeda, sangat Masya Allah berubah jadi kayak setiap waktu gitu mengunjungi orang tuanya itu. Sedangkan kalau di keluarga kandung ya kayak seperti penuh apa ya, ketidaktenangan gitu. Dan kenapa mereka bisa seperti anti Islam itu, bahkan sampai kemarin pun dekat-dekat ini pun kayak mereka tuh ada feeling. Jadi kan saya belum bilang kalau saya mualaf hari ini, tapi akan segera. Jadi mereka kayak feeling tuh makin gencar nelponin ke VC gitu, ayo ke gereja itu, kayak drama gitu, bohong bahkan sampai anu. Jadi kayak berita mereka tuh takut. Yang saudara tadi waktu kecil tuh langsung ngasal, mereka ngatain, saya punya suami ngeri, ojo-ojo mantan ISIS gitu. Gitu. Takut tentang bom bunuh diri dan segala macam atau bom gereja itu mereka mikirnya hanya sampai di situ gitu, tidak benar-benar seperti ibarat peribahasa semut di depan mata, semut di seberang pulau terlihat jelas dan gajah di pelukan mata nggak terlihat. Tuh di sekitar yang baik-baik yang Islam itu mereka seperti nggak mau membuka mata gitu. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Oke. Kenapa bisa? Nah itu pertanyaan saya tadi juga saya lontarkan ke Mbak Ines. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab Mbak Ines bisa apa ya, menutup
orang sedemikian seperti ini gitu. Karena mungkin yang muslim dari atau saya sendiri itu belum siap gitu dengan busana yang masya Allah gitu ya. Tidak semua itu muslimah siap dengan look yang seperti ini. Even bahkan Indonesia ini kan salah satu negara terbesar ya, mayoritas Islam gitu, mayoritas muslim. Dengan penampilan sepertinya saja di beberapa tempat masih dianggap tidak umum gitu, tidak wajar. Apa yang menjadi UNESCO mantap look yang seperti ini kan? Ya kan looknya kan gitu ya, kalau identik dengan ISIS ya, teroris berarti contohnya bercadar gitu ya. Jadi yang lakinya jenggotan tuh kayak gitu. Gimana Mbak? Apa yang menjadi penyebab? Jadi singkatnya dari kecil, sangat dari umur 2 tahun sampai SD itu saya dibelikan baju itu tiap hari habis mandi atau pokoknya mau pergi itu dipilihkan mama yang minim, sangat minim bahkan. Jadi saya dari kecil kan udah tinggi gitu, masih dikasih yang minim, dikatain, bahkan saya sampai nggak pede itu pun dikatain, kamu tuh jangan kayak anak Cooper gitu, yang pede aja itu, yang minim. Sampai akhirnya SMP, SMA baju di lemari cuma adanya minim, jadi keseharian pakai minim. Dan sejauh dari kecil sampai kuliah mengalami beberapa peristiwa yang membuat trauma sih, walaupun mungkin tidak dibilang parah, tapi saya jujur lama-lama jadi merasa risih, jijik, dan sama diri sendiri juga. Jadi kayak ingin, kayaknya ini memang harus disudahi, ini rantai setan yang harus dipotong ya. Dengan menutup alat ini saya jadi bukan cuma doa, tapi saya juga bertindak untuk menutup aurat ini untuk agar tidak memancing orang untuk dosa. Saya juga hidup tenang seperti itu. Ya, Insya Allah. Insya Allah Yesus tadi PNS untuk jadi istiqomah ya, amin, dalam menjalankan setiap syariat yang Yesus jalankan, dan mudah terus bertambah amalnya, ibadahnya, pahalanya. Masya Allah. Jadi tujuan utamanya adalah menutup aurat dan supaya orang yang menatap juga tidak berdosa dari pandangannya, gitu ya. Mbak Ines kan merasa aman gitu, tuh saling menjaga. Itu Masya Allah. Ibu ada yang mau ditanyakan? Dan kita semua terharu tadi ya, lihat Mbak Ines mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dari Solo tadi ya? Iya, dari Solo. Kenapa kemarin ke Jogja Mbak dari Solo? Iya, kan ada rencana tinggal di Klaten, lalu mencari, sebenarnya sudah bersama teman saya itu sampai dibantu teman saya, tapi karena slow responnya, tidak keburu bisa untuk itu, kemudian langsung ke Mualaf Center Jogja, diarahkan ke gedung dakwah itu. Langsung adminnya sangat fast respon, jadi semakin cepat dan ya alhamdulillah semakin ini bisa sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi Mbak Ines ada pesan untuk teman-teman yang mungkin posisinya sama kayak Mbak Ines. Jadi ada teman-teman yang mungkin juga mau masuk Islam tapi ada ketakutan, ada rasa khawatir gitu.
Apa pesan Mbak Ines untuk teman-teman yang mungkin sama mengalami hal yang sama? Sebetulnya ketakutan itu nggak ada kecuali diciptakan sendiri dengan mungkin bisikan-bisikan gitu. Terus dengan kesadaran bahwa kita itu bukan siapa-siapa dan kita hidup di dunia ini nggak tahu sampai kapan, mari berusaha untuk dengerin hati nurani yang di dalam hati. Kalau memang harus disadari kalau memang ada panggilan itu ikuti, karena panggilan ini bukan kesalahan, bukan sesuatu yang menakutkan. Ikuti. Yakin ya? Ya, yakin Dan dijalani. yakin ke yang Maha Kuasa, dijalani. Alhamdulillah. Siap. Gereja. Dulu aktif di gereja nggak? Selama sekolah saya aktif paduan suara, terus mulai mulai semakin kurang dan nyaris nggak pernah ke gereja itu mulai SMA sampai kuliah itu udah kayak, tapi kalau SD SMP itu sama orang tua ke gereja. Katolik sama Islam. Apa bedanya? Ya ini selama kuliah atau SMA bahkan saya mulai kerasa jadi Gua Maria itu kayak nyaman, tapi saya tuh selalu ada pikiran ini tuh mirip masjid gitu. Jadi kan Gua Maria waktu kan kayak tenang gini, nggak ada apa-apa ya. Ke patung-patung itu saya nggak pakai jalan saya ke patung-patung, saya langsung ke ruangan yang polos itu kayak udah itu dulu nyoba sujud dulu gitu. Nah, arahnya nggak tahu kemana tapi nggak ada patungnya gitu. Saya merasa aduh tenang nyaman gitu. Pernah gitu berapa kali terbesit pengen nyoba masuk ke masjid gitu, tapi takut nggak sopan atau karena kan belum tahu doanya, itu takut salah gitu. Jadi memang ada ruang doa gitu ya? Iya, ke Gua Maria. Gua Tapi Maria. kalau gereja itu kayak terlalu seperti kayak sibuk gitu. Sibuk gitu. Hektik gitu. Hektik ya. Iya. Betul. Perbedaan Katolik sama Trinitas. Kalau konsep ketuhanannya kan berbeda sekali ya. Iya, Antara berbeda. Katolik, kita kenal di Katolik ini Trinitas ya. Iya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan kalau di Islam kan Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tunggal gitu. Tidak ada 2, 3, atau 4-nya gitu ya. Menurut Mbak Ines sendiri, konsepnya gimana? Ya, mulai kuliah kemarin saya kayak langsung sangat mempertanyakan pas doa di Gua Maria itu kok seperti kan Yesus dianggap Tuhan tuh kok kayak kenapa harus diwakilkan, kenapa nggak yang di atasnya Yesus yaitu Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan yang utama gitu sih. Satu gitu. Saya selama doa dulu, maksudnya sebelum pas masih di Gua Maria tuh mulai kuliah itu tujuannya satu yang itu, jadi yang sisanya itu kayak saya nggak anggap Tidak itu. anggap gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak yang sudah berbagi. Karena konsep ketuhanannya sendiri, Mbak Ines meragukan gitu ya. Kenapa tidak berdoanya kepada Bapa saja? Kenapa harus melalui putranya? Kenapa melalui Roh Kudusnya gitu ya? Kenapa Trinitas, 3 tapi 1, 1 tapi 3 gitu ya? Oke. Jadi insyaAllah pengalaman spiritual dari Mbak Ines dan akhirnya memutuskan mantap masuk Islam, dan mudah ini menjadi pilihan terakhir untuk Mbak Ines sampai nanti ajal menjemput, dimatikan dalam kondisi muslim Islam. Amin. Amin. Kita semua juga. Amin. Amin.
gitu ya. Sampun, ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bapak, Ibu, Ustazah yang di sini, mungkin ada pesan-pesan atau nasihat untuk Mbak Ines, untuk kami yang ada di sini, monggo, atau mau doa mungkin untuk Mbak Ines, dipersilakan. Punten. Jadi, Monggo Pak Kiai, monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada kata yang indah selain apa yang sudah diucapkan Mbak Ines tadi, Masya Allah. Saya yang diamanai kemarin dari mu'alaf sebentar juga, atau mohon maaf karena memang kemarin belum bisa handle langsung, tapi Masya Allah ketemu dengan Ustazah Fia kemarin, Masya Allah Ustazahnya anak itu, saya juga kaget ya, sekaligus bersyukur tadi baru ketemu, baru saja Masya Allah dengan tampilannya luar biasa semoga ini istiqomah. Insya Allah kami dari teman-teman yang di Klaten, mungkin gak cuma saya sendiri tapi nanti ada teman-teman yang lain membantu. Saya juga minta bantuan Bunda ini nanti Ustaz Pak Ustaz dukungannya untuk teman-teman kita yang memang berjalan. Pesan saya Pak Ines, semoga Allah jaga imannya, Islamnya, semoga Allah mudahkan jalannya, dan Allah berikan sahabat-sahabat yang menambah ketakwaan selalu pada Allah. Ya, ini juga doa saya juga seperti mengulang lagi, murojaah lagi apa yang sudah kami pelajari lagi bersama-sama dengan Pak Ines. Insya Allah, Alhamdulillah untuk hari ini, Insya Allah kita dapat sadari baru dan anggap saya seperti ibu sendiri dan Bapak Pak Ines. Insya Allah saya dengan senang hati. Dan itu saja. Terima kasih untuk teman-teman dari mu'alaf Center Yogyakarta yang sudah menyempatkan waktunya kembali, dan untuk pribadi ini dan Ustaz Fauzan, terima kasih atas tempat yang disediakan. Semoga Allah berkahi semua usaha kita, Allah ridhoi, dan ini menjadikan kita menjadi muslim yang taat dan selalu dalam dengan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun. Dan kami juga sudah dibantu beberapa kali ya bekerja sama dengan Bunda untuk menghandle teman-teman mu'alaf yang khususnya berada di Klaten. Mudah-mudahan menjadi amal pahala jariah untuk kita semuanya yang terlibat hari ini maupun kedepannya. Kami berharap dari Mu'alaf Center Yogyakarta bisa terus bersinergi dengan teman-teman yang ada di Klaten, termasuk juga dari Geria Tafid Kadirjo atau sana. Sampun kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Ini gak bisa, ya Allah, lindungi saudara kami, ya Allah, kuat. Tinggal doanya aja. Sampun. Ya, alhamdulillah saya sudah bersama dengan Ibu Rini dan Ibu Ketika Ika. Dan hari ini spesial sekali karena kami disambut dengan hangat di Geria Tafid Kadirjo. Maksudnya Klaten ya Bu? iya, Oke. ada.
Oke, kami mengucapkan terima kasih sekali karena sudah dibantu, sudah bersedia untuk bersinergi dan Masya Allah luar biasa kami disambut dengan baik sekali dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari sinergitas kita selanjutnya. Amin, amin. Mungkin nanti ada program-program lain ke depannya terkhusus juga untuk saudara-saudara mu'alaf yang ada di Klaten. Iya. Kami ucapkan terima kasih. Sami-sami, semoga acara sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Ines mendapatkan istiqomah dan semoga ini akan membawa apa ya? Sebetulnya ini pengalaman religi yang dalam buat saya juga. saya malah merasa saya tuh udah dari lahir katanya muslim jadi kayak jadi bodoh sekali lihat Mbak Ines tadi yang sudah belajar. Semoga ini saya pribadi memacu diri saya untuk lebih belajar lagi mendalami tentang Islam. Nggak mau kalah ceritanya. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, sudah berapa banyak nih kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan sore hari ini, terkhususnya saya, begitu banyak ilmu yang saya dapat gitu ya. Bahkan semakin kita sadar gitu ya, semakin kita bertambah ilmu, semakin kita paham bahwa kita nih bodoh sebetulnya. Kita nih belum ada apa-apanya gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Hari ini saya ketemu banyak orang-orang spesial, termasuk juga Ibu Nini hari ini. Terima kasih sekali. Sama-sama, Mbak. Jadi insya Allah kita bisa ketemu lagi Amin, amin. di kondisi yang baik, di kesempatan yang baik, dengan orang-orang baik. Gitu ya. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Monggo Alamin. terbuka untuk selanjutnya kalau mau ada acara. betul. Insya Allah. Insya Allah ya. Siap. Nggih. Boleh ya, saya kesini ya. Monggo. Main lagi. Nggih, monggo. Mudah-mudahan semoga tambah berkah. Amin. Ria Tafid Kadirejo. Amin. Semakin bermanfaat Amin. untuk umat dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Amin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsir untuk semua pihak yang sudah terlibat pada hari ini sampai sore hari ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, Amin. baik di dunia maupun di Amin, akhirat amin, kelak. ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya bangkang saja, kemudian kalau kita gede, orang nasa deh. Oke.